Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, setelah melakukan first ride di Yamaha Mekar Motor Cibinong, dipakai motornya milik Kak Ray Ratu Kore, kemudian Popo melakukan kembali first ride bersama Yamaha di Bali. Nah kali ini saya kembali bersama New Yamaha X-Max Connected 2023, yang tentu saja kali ini adalah test ride. Mengupas lebih lengkap ya, lebih detail, lebih komplit, bagaimana impresi berkendaranya, seperti apa mesinnya, dan fitur-fiturnya. Karena saya sudah mengetesnya 500 km lebih, jadi dipakai buat berkendara harian, terus buat touring segala, yaitu ke Citorek ya, berbarengan dengan sekaligus dengan komparasi dengan Honda Forza 250. Nah, untuk yang komparasi tentu saja ada di video tersendiri. Nah, kayak gimana hasilnya? Hasil tes lengkapnya? Simak terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, yang pertama mau saya bahas adalah posisi berkendara dan karakter handlingnya, teman-teman. Yang mana ternyata sudah lebih baik, tapi tetap ada karakter khasnya X-Max. Nah, seperti apa? Nah, kita awali dari posisi berkendaranya dahulu. Oke, sebenarnya X-Max 2023 ini sudah ada perbaikan ya, di bagian jok bagian depan ini dibikin lebih tirus untuk mengakomodir teman-teman yang badannya di bawah 170 cm. Biar lebih napak lah ya, walaupun saya pun yang tingginya 173 cm masih jinjit teman-teman. Kalau kedua kaki turun ya masih jinjit. Maklum ya, ini motor buat pasar global, banyak juga digunakan oleh bule-bule yang jagung-jagung. Makanya komprominya ada tapi tetaplah jangkung. Kemudian posisi berkendaranya itu saja tetaplah khas X-Max ya. Ketika kaki naik, jarak dek dengan jok itu nggak terlalu jauh. Jadi paha lumayan lurus, kesannya kayak nongkrong. Tapi nggak parah-parah amat sih, masih nyaman teman-teman ya posisi begini. Kemudian kakinya bisa maju mundur itu saja, tapi nggak terlalu panjang ya, nggak sepanjang saingnya kayak Forza. Sehingga maju mundurnya terbatas. Untungnya khas Maxi ada bagian dek yang miring ya, jadi bisa agak-agak selonjoran walaupun tidak lurus ya. Nih posisi kakinya, lututnya tepatnya masih menekukin. Nah dengan banyaknya opsi itu saja buat perjalanan harian, buat touring, ini kaki nyaman-nyaman aja ya. Fleksibel mau kayak gimana posisinya, walaupun tidak sefleksibel ya Forza. Kemudian posisi stang, nah ini stangnya juga masih khasnya X-Max. Dia cukup tinggi, lebar, agak menekuk sedikit ke dalam, dan posisinya agak jauh ya dari tangan. Jadi posisi berkendara itu tangannya lumayan lurus gitu. Nah ini memberikan kelebihan buat teman-teman yang jangkung, yang tinggi itu saja, jadi nggak terlalu nekuk ya, nggak terlalu dekat badan. Jadi nyaman. Dan dengan posisi begini, stangnya tinggi, lebar, ini buat perjalanan jauh teman-teman, buat touring itu nyaman banget, asik, enak, nyaman. Lalu balik ke joknya. Karakter busanya tetaplah khas X-Max teman-teman. Empuk ya, dan lebar banget itu saja, jadi bisa menampung bokong dengan maksimal, sehingga buat harian nyaman, buat touring juga nyaman karena empuk. Kemudian kenyamanan juga itu saja ditunjang dengan karakter suspensinya. Oke, kita awali dari depan. Suspensi depan yang mana pakai teleskopik panjang kayak motorsport, ini redamannya asli enak teman-teman. Empuk banget ya, jadi nyaman, dan istimewanya adalah nggak gampang bottoming teman-teman. Jadi jarak mainnya itu panjang, enak. Sementara yang belakang ini masih mirip X-Max yang lama, tapi sudah ada perbaikan. Perbaikannya adalah sudah sedikit dikerasin teman-teman. Jadi kalau X-Max yang lama kan sangat empuk ya, jadi buat sendirian tuh ngayun banget, apalagi buat boncengan. Gampang mentok ya, sampai teman-teman bilang kalau buat boncengan tuh kayak keras, padahal kerasnya itu karena mentok ya, saking empuknya. Nah kalau yang baru ini tetap empuk tapi udah dikerasin teman-teman. Nah jadi lebih baik ya redamannya ya, nggak ngayun-ngayun banget. Bukan yang sampai terpental-pental ya, namun masih tetap ada rasa itu teman-teman. Jadi kalau kita ketemu tikungan panjang, agak bumpy itu pantatnya masih ada ngayun-ngayun, kelempar-lemparan itu masih ada. Dan apalagi sasisnya ternyata masih juga tetap khas X-Max. Agak lentur rasanya, jadi nikung-nikung tuh masih ada kayak lendutan gitu ya, goyang-goyang gitu, sehingga mengurangi rasa percaya diri saat nikung kencang. Apalagi jalannya bumpy itu, waduh, masih ada tetap rasa khas X-Max. Walaupun ini tetap sudah lebih baik ya, lebih baiknya karena suspensi belakang terutama sudah sedikit lebih keras, jadi sedikit lebih anteng, dan depan sudut suspensinya, reknya disempitin sedikit ya, 0,2 derajat. Ini memberikan rasa yang mana kalau di X-Max lama buat masuk tikungan agak susah, ini lebih baik teman-teman. Jadi lebih gampang lah dibelokin. Walaupun ternyata setelah kemarin saya menganalisa membawa touring jauh sampai Citorek, itu ada rasa-rasa masih kurang sedikit teman-teman.
yaitu ketika masuk tikungan itu motornya malah kayak oversteer ya, kayak narik ke dalam gitu teman-teman. Jadi tangan sedikit harus nahan kalau ketemu tikungan. Kemudian kalau ketemu median jalan ya teman-teman, yang putih-putih gitu, kalau kita ngelindes itu masih ada rasa kayak liut kayak mau jatuh gitu, itu masih tetap ada rasanya teman-teman. Dan jadi kalau buat teman-teman yang pengen handlingnya lebih sempurna, mungkin ada beberapa hal yang mesti di-upgrade ya. Ban mungkin diganti yang lebih bagus kualitasnya. Kemudian suspensi belakang ganti yang redamannya lebih baik, yang ada setelannya ya, jadi bisa disesuaikan dengan bobot dan karakter berkendara. Lalu kalau mau mantap lebih maksimal, tambah aksesori resminya Yamaha ya, yang buat penguat sasisnya. Itu pasti lebih bikin sasis lebih rigid, lebih stabil handlingnya ya, walaupun harganya lumayan ya, 3 juta. Tapi rasanya kalau buat temen-temen kelasnya X-Max 3 juta murah kali ya, karena ini motor kan harganya udah menengah ke atas gitu. Oh ya, nambahin teman-teman, kalau buat harian di dalam kota tentu saja ini khas X-Max ya, sebuah skutik yang cukup bongsor, sehingga kalau buat selap-selip di kemacetan tentu saja tidak selincah metik-metik kecil. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai depannya masuk pantatnya nyangkut ya, karena memang secara dimensi panjang dan lebar. Lalu hal lainnya yang perlu dicatat adalah ini ground clear-nya rendah ya, hanya 135 mili, beda tipis dengan PCX 160. Jadi kalau buat boncengan ketemu polisi tidurnya agak tinggi, ini rawan gasruk teman-teman. Jadi bawahnya itu emang pendek ya. Cuma untungnya adalah di X-Max ini yang bagian paling rendah itu justru besi pelindung yang sekaligus jadi dudukan standar tengah. Jadi gasruk-gasruk pun nggak akan takut mesin jebol ya. Kayak kejadian di PCX kan nggak ada pelindungnya, jadi yang gasruk justru malah crankcase-nya. Kalau ini nggak. Walaupun ini juga engine mounting atas, tapi di bawahnya ada pelindung besinya gitu. Jadi tetap aman gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin mesinnya. Oke, mesinnya tentu saja basicnya sama dengan X-Max yang lama. 1 silinder 250 cc SOHC 4 katup berpendingin cairan. Nah, bedanya menurut Yamaha adalah hanya peletakan dua sensor ya, yang lama ada di cylinder head, sementara yang baru ini ada di leher knalpot, dan jenisnya ini yang ada pemanasnya tentu saja. Jadi ada 4 kabel. Klaim tenaganya mereka nyebut sama ya. Tenaganya 22,5 horsepower dengan torsi 24,3 Nm. Tapi pada kenyataannya hasil tes akselerasi pakai racebox ternyata catatan akselerasinya lebih cepat dibanding X-Max yang lama teman-teman, lebih busus ya. Contoh untuk 0 sampai 100 km per jam itu hanya 12,36 detik, itu jauh lebih cepat dibanding X-Max yang lama. Kemudian catatan top speednya juga lumayan ya, di speedometer saya dapat mentok 136 km per jam, tapi di racebox 127,9 km per jam, cukup tinggi ya untuk sebuah motor yang bongsor ini. Segede ini, windshieldnya cukup tinggi, kemudian bobotnya pun lumayan berat, 181 kg. Oke, sementara gimana sih kalau karakter performanya? Ini juga sebenarnya masih mirip dengan X-Max lama ya. Jadi karakternya itu cukup responsif teman-teman. Jadi kita buka gas, mesin langsung meraung ya, merespon langsung bukan gas. Jadi makanya responsif rasanya. Buat harian itu cukupan banget teman-teman. Buat ketemu jalan kosong digas langsung ngacir. Mau nyalip-nyalip juga enak, nggak perlu takut kurang tenaga. Buat touring ketemu tanjakan-tanjakan itu juga slow aja teman-teman, santai, gampang naiknya ya. Jadi standar ting-ting gini pun saya rasa masih cukup banget teman-teman buat touring, buat harian. Cuma memang mungkin buat teman-teman yang hobi kenceng-kencengan, ngebut-ngebutan biasanya pada main borap-borap ya. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa cukupan sih segini ya. Apalagi konsumsi bahan bakarnya pun cukup hemat teman-teman. Jadi setelah dipakai harian sampai touring itu dapat kisarannya 28,5 km per liter. Cukup irit sih untuk motor 250 cc transmisinya CVT ya. Jadi kisarannya naik turunnya 1 km per liter teman-teman. Jadi 28,5 bisa naik jadi 29,5 atau 27,5, tergantung kondisi jalan yang dilalui, seberapa macet, seberapa padat, seberapa sering main buka tutup gas ya, tergantung traffic, dan juga tentu saja beban gitu. Tapi kalau rata-ratanya dapatnya yang kemarin catatannya adalah 28,5 km per liter. Oh ya, nambahin teman-teman, masih berhubungan dengan karakter mesin, tapi ada catatannya ya. Satu hal yaitu tentang vibrasi. Jadi ketika lagi stasioner, misal ketika lagi berhenti di lampu merah, itu ternyata getarannya cukup terasa ya di area stang gitu dan di area jok. Tapi ketika riding, jalan, RPM-nya naik sih
lumayan halus ya. Ada kerasa dikit setiap lagi akselerasi tapi nggak sampai mengganggu. Mengganggunya pas hanya saat berhenti stasioner aja. Sisanya oke lah, nyaman. Bahkan suara mesinnya pun cukup halus ya. Ini cukup senyap, malah nggak sengorok pesaingnya ya. Forza 250 itu ngorok banget. Kalau ini senyap, halus ya. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin tentang fitur-fiturnya yang banyak yang sudah ditingkatkan ya, khususnya di area panel speedometer. Nah, oke, kita langsung fokus ke sini aja. Jadi, seperti kita tahu, panel instrumennya sekarang baru ya, full TFT, ada 2 cluster, yang atas berisi speedometer, odometer atau tripmeter, bawahnya yang asik banget nih, yaitu yang layar TFT, yang mana bisa terkoneksi dengan smartphone ya, makanya sesuai namanya ini versi connected. Dan paling asik adalah impresi ketika touring dan dihubungkan dengan aplikasi Garmin Street Cross ya teman-teman. Jadi ketika touring kita benar-benar tidak perlu lagi yang namanya lihat HP, nyantolin HP buat lihat kondisi jalan lewat mana gitu. Ini enak banget ya kalau udah diinstal, dikoneksikan, kita tinggal ngetik tujuannya mau kemana, lalu nanti tampil di sini. Jadi kita tinggal ngikutin ya. Jadi nggak ada cerita lagi yang nempelin HP di stang gitu, nggak ada. Jadi bisa konsentrasi, tinggal sedikit lirik ke panel instrumennya akan ketahuan belok mana, berapa kilometer lagi belok mana. Itu enak banget teman-teman. Bener-bener sangat membantu banget ini fitur panel instrumen yang barunya. Cuma memang ada catatan teman-teman. Yang pertama adalah karena ini metodenya adalah mirroring, jadi HP kita harus selalu aktif ya, selalu hidup. Aplikasinya Garmin Street Cross-nya harus jalan, jadi efeknya adalah baterai cepat habis. Nah, untuk menanggulanginya harus selalu dicas ya, colokin aja ke power outlet yang ada di bagian konsol yang kiri dan HP-nya sekalian bisa taruh di situ. Kekurangan lainnya adalah karena ini bukan live ya, bukan langsung terhubung dengan kondisi saat itu juga, jadi tidak bisa menampilkan traffic teman-teman. Jadi kalau Google Map kan enak dia ketahuan sedang ada macet ya, merah-merah. Kalau di ini karena Garmin modelnya diinstal jadi bukan live sehingga tidak bisa menampilkan. Kemudian yang ketiga adalah kekurangannya Garmin Street Cross ini ternyata tidak sedetail Google Map ya. Ada beberapa jalan-jalan, khususnya jalan-jalan kecil yang masuk-masuk gang, itu jalan yang bukan jalan utama itu banyak yang belum ada teman-teman. Jadi kadang-kadang kita mau kemana gitu, misal ke rumahnya siapa gitu, kadang-kadang belum ada di petanya Garmin ini. Dan ada satu lagi, ternyata menunjukkan rutenya ada ternyata lebih ke kayak rute mobil ya, lewat jalan yang utama yang gede-gede gitu. Bukan kayak kita kalau ngeset di Google Map, ngeset yang motor kan kita bisa ada jalan kecil-kecil, jadi lebih cepet kayak jalan tikus gitu. Kalau ini enggak, bener-bener jalan utama aja, main aman gitu lah, gitu teman-teman. Nah, tampilan navigasinya seperti ini teman-teman, dan asiknya adalah ketika kita lewat beberapa landmark yang khas, kayak misal di Jakarta lewat underpass di Pondok Indah atau di Kebayoran Lama, itu di sisi kanannya akan tampil animasinya teman-teman. Jadi biar kita tidak nyasar ambil jalur yang kiri atau kanan, itu sudah digambarin di situ. Bahkan ketika harus ada jalur putar balik, itu pun sudah diberikan animasinya. Itu keren banget. Dan selain menampilkan navigasi, itu saja yang juga sangat kepake adalah kadang-kadang kita perlu lihat ini teman-teman. Ada perakhiran cuaca ya. Ini bisa tampil juga di sini. Takutnya hujan atau enggak, bisa ditampilkan langsung. Kemudian yang juga sering dipakai itu saja ada notification ya. Jadi ketika ada yang nelpon langsung tampil di situ. Jadi kalau ada panggilan penting kita bisa langsung ngangkatnya. Dan bahkan kalau ada pesan masuk pun bisa tampil di sini. Ini lagi kosong ya. Gitu. Dan kalau teman-teman buat yang suka memutar musik dari HP dan didengarkan lewat earphone, kita bisa mengontrolnya di sini teman-teman. Jadi tinggal next atau previous atau play dan pause, bisa di sini juga. Asik banget ya, gitu. Nah, satu lagi teman-teman, ini ada yang belum saya kasih lihat kemarin. Jadi kalau tachometer sudah saya kasih lihat ya, yang mana dia akan jalan ke kanan dan kayak ada awan gitu, asik. Sementara kalau yang eco, nah ini ternyata menampilkan instant fuel consumption langsung dalam bentuk bar grafik teman-teman. Jadi setiap detik dia akan memperlihatkan seberapa bor, seberapa irit kita menggunakan bahan bakar. Nah, sekarang nih ya, average fuel consumption-nya posisinya sekarang sudah 29,5 km per liter. Ini lagi dapat yang paling irit banget. Dan ada satu lagi yang mana belum saya kasih lihat juga kemarin adalah yang ini nih, speed. Jadi kalau speed ini cuma speed visualizer, ini cuma ada bulatan gitu, yang mana kalau semakin ngebut dia akan semakin besar bulatannya gitu. Nah, berhubungan dengan speed ini,
kalau tadi kita pakai navigasi, ini nanti akan ada tampil kecepatan di sisi kanan sini ya, kecepatan yang disarankan ya, karena di kota-kota biasanya akan muncul 50 km per jam. Jadi kalau kita terlalu ngebut ya, dia akan kedip-kedip ngingetin kita, woi terlalu ngebut, pak, turunkan kecepatan gitu. Itu asik banget sih, enak banget, asik. Kemarin touring ke Citorek, saya menggunakan fitur ini, bener-bener tinggal aktifin, kita jalan. Nggak perlu lagi acara buka HP, lihat-lihat Google Map, nggak perlu lagi gitu. Terus enaknya lagi panel instrumen barunya ini adalah sudutnya, teman-teman. Sudutnya itu lumayan tegak ya. Jadi kita pandangan bisa tetap lurus ke depan, cukup lirik sedikit ke bawah, langsung kelihatan ya tertera kecepatannya, bahan bakarnya tinggal berapa, sampai tadi yang mapnya itu sangat memudahkan banget ya, penempatannya enak di mata, gampang diperhatikan. Kemudian fitur lain yang juga sangat berguna buat harian dan touring adalah saja windshield-nya, teman-teman ya. Yang mana ini masih manual ya, bisa di setel tinggi atau rendah tapi harus nyopot baut. Ini dimensinya cukup lebar, cukup tinggi, sangat efektif mencegah angin langsung ke badan ya. Touring malam-malam, kemarin saya ke Citorek berangkat malam, ini aman banget teman-teman. Nggak akan kedinginan ya, bisa mengurangi masuk angin. Walaupun kalau siang hari, ini jadi bumerang ya. Kalau di siang hari jalan perkotaan lagi panas, ini bikin kita lebih gerah. Jadi kalau memang jalannya di dalam kota, sebaiknya pakai jaketnya yang tipis aja teman-teman. Jadi lebih cuma biar nggak gosong kena matahari, karena angin sudah terhalang oleh windshield yang tinggi ini gitu. Fitur lain yang kerasa berguna banget di X-Max ini itu saja keberadaan bagasi di bawah jok yang kapasitasnya 44,9 liter ya teman-teman. Ini bisa nampung 2 helm full face. Kemudian kalau touring-touring tentu saja bisa bawa tas buat perbekalan ya, baju ganti, alat mandi dan semuanya bisa masuk ke sini. Ini sungguh fleksibel banget dan bener-bener fungsional banget, enak banget lah punya skuti gede dengan bagasi yang selebar ini. Yang mana ini kapasitasnya hanya kalah dari Forza ya, karena kalau Forza itu 48 liter, ini 44,9. Tapi saya pribadi sudah cukup pakai yang segede ini. Kemudian fitur yang juga berguna itu saja adanya konsol ya di bawah setang ini. Ada 2 kiri kanan, yang kiri tadi ada power outlet-nya, jadi bisa ngecas smartphone langsung di sini, tapi perlu adaptor ya, karena ini masih mode lector. Lalu yang kanan, ini yang tanpa pengunci, bisa buat naruh botol minum. Kalau lagi haus di jalan, lagi touring, tinggal dibuka, diambil aja, langsung bisa minum, enak. Kemudian yang juga berguna banget selama harian dan touring adalah keberadaan lampunya, teman-teman. Jadi lampu utama yang baru ya, yang udah full LED itu saja, termasuk yang lampu sennya, dan bentuknya kelihatan sangar ya. Itu sorot lampunya ternyata terang teman-teman ya. Buat touring, buat saya pribadi itu sorotnya udah cukup banget. Lampu dekatnya lebar, terang ya, putih, dan lampu jauhnya nyorot lebih ke atas dan tajam. Itu enak banget buat touring teman-teman. Udah cukup lah ya. Jadi tingkat keterangannya memang belum setop Yamaha T-Max DX ya, itu terangnya mantep banget. Tapi ini jauh lebih baik dibanding skutik-skutik 150 cc itu saja kayak NMAX DJX, ini jauh lebih terang. Jadi makanya saya bilang buat saya sudah cukup, buat touring luar kota pun sudah oke. Gitu. Terus dengan penggunaan LED itu saja lebih canggih ya, hemat listrik dan tentu saja awet banget. Selama sistem kelistrikan tidak ada yang error, ini akan seumur motornya teman-teman, akan awet banget. Gitu. Oh ya. Ada satu lagi fitur andalan itu saja rem. Nah, pasti banyak yang penasaran remnya kayak gimana sih? Apakah bagel, apakah pakem? Oke, ini handle remnya ini desainnya baru teman-teman. Buat tangan pas banget nih, nariknya tuh enak banget, pas banget. Dan feelingnya ternyata empuk teman-teman, empuk-empuk aja ya, enak. Dan tingkat kepakemannya buat penggunaan harian maupun touring, buat saya, menurut saya ini sudah cukupan ya. Walaupun bukan sepakem kalau pakai kaliper radial 4 piston gitu ya. Kalau ini standarnya masih oke teman-teman, masih bisa buat menjinakkan laju motor yang ya lumayan kencang dan bobotnya lumayan ya, 181 kg. Tapi ya itu, kalau buat teman-teman yang suka led braking, dia di-upgrade lebih mantep lah ya. Walaupun bawaannya pun saya rasa sudah cukup. Oke, jadi itu dia teman-teman review kali ini, hasil test ride dari Yamaha X-Max 250 Connected 2023. Jadi kalau bisa ditarik garis kesimpulannya, ini merupakan
X-Max baru yang memang hanya facelift dari versi yang lama ya. Tetap mengusung rohnya X-Max tapi dengan tampilan sekarang yang lebih garang ya, lebih sadis tatapan matanya, dan punya fitur-fitur baru yang fungsional banget ya. Utamanya adalah panel instrumen yang bisa connect dengan HP dan bisa menampilkan navigasi terutama. Kemudian bagasinya tetap gede, mesin ternyata walaupun katanya sama aja tapi lebih kencang. Konsumsi bahan bakarnya ya moderate ya, 28,5 km per liter untuk mesin 250 cc Matic ya, CVT, itu saja masih sangat masuk akal. Lalu apalagi harganya hanya 66 juta on the road Jakarta. Itu harga yang sangat rasional teman-teman, karena ini termasuk salah satu yang termurah ya. Karena di bawahnya hanya beda dikit, ada W-Moto Draco 250i itu 65 jutaan. Sementara pesaingnya Honda yaitu Forza 250 harganya sudah 90 juta lebih ya, jadi bedanya 24 juta. Artinya ini dengan kondisi begini ya, walaupun ada catatan tadi kayak misal karakter sasisnya masih tetap terlalu lentur, suspensinya masih kurang stiff sedikit, belok-belok masih agak narik, tapi dengan harga segitu, inilah saya rasa worth it banget buat dimiliki buat teman-teman yang pengen main 250 cc, apalagi kita tahu Yamaha jaringannya luas dan spare partnya tergolong paling mudah didapat dan harganya juga terjangkau gitu. Oke, itu dia teman-teman. Review kali ini tentang Yamaha X-Max Connected. Semoga bisa menjawab rasa penasaran buat teman-teman yang mungkin sedang tertarik untuk meminangnya tapi masih agak ragu. Atau buat teman-teman yang pemilik X-Max lama pengen memperbaharui motornya, ya beginilah karakternya dari X-Max terbaru. Oke. Gitu aja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami otomotif_tv. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem kalau naik motor.